Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi Kamis 31 Desember 2020. Hari ke-7 dalam oktav Natal, disusun oleh Frater Haryansen SVD dan dibawakan oleh Frater Morgan SVD. Selamat mendengarkan. Mari lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Hei bersaudara. Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 1, ayat 1 sampai 18. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang mengatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bab
Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Pada hari ini, penginjil Yohanes menarasikan dengan amat indah tentang firman yang telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah, dan firman itu datang membawa hidup, dan setiap orang yang tinggal di dalam hidup itu akan memperoleh keselamatan. Dalam narasi ini, Yohanes memulai tulisannya dengan kalimat, "Pada mulanya adalah firman." Dia mengingatkan kita bahwa firman itu kekal, dasar dari segala yang ada, sekaligus sumber segala sesuatu. Semua ada di dalam firman, dan tanpa firman, segala sesuatu tak akan ada. Pencinta Sang Sabda yang terkasih, tentang firman ini, Yohanes hendak menjelaskan dua hal berikut. Pertama, kasih setia Allah. Firman yang telah menjadi manusia hendak menerangkan bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh kasih. Allah adalah kasih. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Janji Allah yang sudah disampaikan sejak berabad silam kepada umatnya kini terwujud dalam diri putranya Yesus Kristus. Kedua, firman itu adalah puncak kerinduan manusia. Kedatangan Yesus Kristus ke tengah dunia adalah kerinduan terdalam umat manusia. Yesus Kristus merupakan jawaban kerinduan maha dahsyat bagi orang-orang yang menantikannya. Kerinduan manusia ini mengingatkan kita akan kerinduan Daud akan Allah tatkala ia berada di padang belantara Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita menegaskan bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Allah hadir dan terlibat dalam seluruh ziarah hidup kita. Allah yang menyertai kita itu mengajak kita untuk melanjutkan misinya ke tengah dunia. Dalam hal ini, penyertaan Allah terjadi di dalam hidup kita sejauh kita menyadari tugas perutusan kita di tengah dunia ini. Di sini, Allah menyertai kita tatkala kita hadir di tengah orang-orang yang sangat membutuhkan, yakni orang-orang kecil dan juga orang-orang yang tertindas, yang senantiasa lapar dan haus akan firman Allah. Perutusan kita merupakan sebuah tanggung jawab, karena kita adalah milik kepunyaannya yang harus menerimanya. Karena itu, hal pertama dan utama yang harus kita sadari sebagai milik kepunyaannya dan melakukan
agar perutusan kita sejalan dengan kehendak Allah dan berdaya guna bagi orang lain, ialah dengan menjadi manusia sabda dalam kata dan perbuatan. Manusia sabda dalam kata dan perbuatan ialah orang-orang yang hidupnya berlandaskan pada Sang Sabda sejati. Orang-orang yang hidupnya digerakkan oleh sabda. Orang-orang yang kata dan perbuatannya mencerminkan firman Allah dan dengannya mampu mengubah kehidupan orang lain. Orang-orang yang membawa sukacita bagi sesama. Orang-orang yang bisa dipercaya karena kesaksian hidupnya. Dan orang yang tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga pandai berbuat. Di sini, menjadi manusia sabda dalam kata dan perbuatan adalah menjadi manusia yang menghadirkan Kristus di tengah dunia yang penuh dengan kegelisahan, kekacauan, dan ketidakpastian. Manusia sabda dalam kata dan perbuatan itu hanya lahir dari persahabatan intim atau relasi yang dalam dengan firman Allah itu. Tanpa sebuah relasi yang intim dengan Sang Sabda, maka kita tidak akan mampu menjadi manusia sabda dalam kata dan perbuatan. Allah Bapa yang Maha Cinta, sumber bahagia yang tidak berkurang, kami bersyukur atas kedatangan Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus, yang datang ke tengah dunia. Ia datang untuk membebaskan kami dari lumpur dosa dan kuasa kegelapan. Semoga kami dapat siap sedia untuk diutus menjadi manusia sabda dan dalam kata dan perbuatan di tengah dunia yang terhimpit kegelisahan dan ketidakpastian. Biarlah kasih-Mu menyertai kami selalu. Amin. Hei saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo, subatu